yang bertentangan ya, yang bertentangan dengan hadisnya Siti Aisyah bahwa Nabi sholat itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ma rawahu Syaikhoni itu ingat-ingat ya, kalau ada kata-kata Syaikhoni di dalam ilmu hadis itu artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Imam Muslim berguru ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Jadi nyambung semua. Wa minha marwahu Syaikhon wa Abu Dawud wa Malikun fil Muwatta wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Ini ada hadis dari Ibnu Abbas, riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, kalau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, gitu kan? Kalau Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Itu maksudnya siapa? Kalau Umar, kalau kita membaca Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, maksudnya meridhoi Abu Bakar. Kalau ini kan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Yang dimaksud keduanya itu siapa? Halo. Ibnu Abbas artinya apa? Anaknya Abbas. Berarti yang dimaksud meridhoi keduanya siapa? Anaknya Abbas dengan bapaknya itu Abbas gitu. Ya. Anaknya Abbas dan bapaknya Abbas semua. Ya gitu ya. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah Ibnu Abbas, ahli tafsir. Annahu sesungguhnya Ibnu Abbas itu sesungguhnya Ibnu Abbas itu bermalam, menginap. Inda Maimunata, suatu hari, suatu malam Ibnu Abbas itu menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Inda Maimunata, di rumahnya Sayyidah Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Ibnu Abbas menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia dan Sayyidah Maimunah itu, kedudukan Sayyidah Maimunah itu kholatuhu, itu kholah atau tantenya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Maimunah ini istrinya Nabi dan Maimunah itu tantenya Ibnu Abbas. Tapi kalau kholah di dalam bahasa Arab, kholah itu artinya saudara ibu gitu ya. Nah, kalau amun saudara bapak, amun amatun saudara bapak, kholun kholatun saudara ibu. Qala berkata sampai Ibnu Abbas, fattoja'tu kelilingan ya, miring. Fattoja'tu maka aku tidur miring ya, kelilingan miring fi ardil wisada, di bagian lebarannya bantal. Waktu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan Nabi Muhammad dan kelilingan miring siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu dan keluarganya fi tuliha, di bagian panjangnya bantal. Nah, saya juga nggak pernah lihat bantalnya Nabi ya, jadi nggak bisa membayangkan. Nah, intinya artinya kayak gitulah. Ya bantal, intinya bantalnya barengan. Jadi Ibnu Abbas kelilingan di sebelahnya, Nabi dan keluarganya kelilingan di sebelahnya lagi, gitu ya. Jadi satu bantal berarti buat Ibnu Abbas, Nabi dan istrinya kelilingan bareng. Oh, biasa banget Nabi ya. Sederhana banget. Satu bantal buat orang tiga itu. Kalau saya nggak mau sama sekali mungkin gitu. Ketularan kudu. Wah, kayak kudunya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kelilingan itu fanama, maka lalu tertidur
siapa Rasulullah SAW hatta sampai idza tasafala itu, sampai ketika tiba tengah malam, intasafala itu au qablahu biqalidin, atau sebelum tengah malam kurang sedikit, au ba'dahu biqalidin, atau lewat tengah malam sedikit. Maksudnya Nabi Muhammad itu bangunnya entah pas tengah malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Nah, istayqadha Rasulullah, tengah malam itu istayqadha Rasulullah, istayqadha bangun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa, lalu duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahun nauma. Ketika duduk itu Nabi Muhammad keadaannya yamsahun nauma, sambil mengusap tidur. Maksudnya yamsahun nauma itu menghilangkan tidur, yang ngusap muka pakai air gitu. Ya, menghilangkan tidur. Jadi duduk, usap mukanya biar hilang ngantuknya. Ini an wajihi, dari wajahnya. Biyadihi, dengan tangannya. Thumma qara'a al-ashral ayati al-khawatimi min surati Ali Imran. Kemudian Nabi Muhammad setelah bangun itu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Thumma qoma, kemudian Nabi Muhammad berdiri, ila shannin, menuju shannin. Shannin itu gayung kecil ya. Shannin itu gayung kecil. Shannin mu'allaqatin, gayung kecil yang digantung. Jadi Nabi Muhammad bangun ngambil gayung kecil buat wudu maksudnya. Fatawaddoa, lalu Nabi Muhammad SAW berwudu minha, dari gayung kecil tersebut. Jadi wudunya dengan menggunakan gayung kecil. Fa'ahsana wudu'ahu, fa'ahsana, dan membaguskan siapa Nabi Muhammad wudu'ahu, wudunya. Nah, itu. Jadi maksudnya wudunya itu wudu yang sangat sempurna. Wudu itu kalau sempurna sambil dipijit-pijit, dilus-lus. Wudu itu sebenarnya diguyur saja sudah sah, ya. Tapi yang sempurna sambil dilakukan, itu yang sempurna. Tapi sebenarnya diguyur saja sudah sah. Itu kalau ada fa'ahsana wudu'ahu, itu berarti wudunya sambil ada tadliknya, ada pijit-pijitnya. Tsumma qoma yusolli. Kemudian Nabi Muhammad bangun untuk sholat malam. Qala Abdullah, kata Abdullah, siapa ini Abdullah? Ini Ibnu Abbas namanya Abdullah. Qala Abdullah, berkata Ibnu Abbas, fakumtu, maka aku pun bangun, fasonatu, dan lalu aku berbuat gawe, mislama sona'a, seperti apa yang Nabi Muhammad lakukan. Aku melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Maksudnya apa ya? Maksudnya Ibnu Abbas bangun menghilangkan ngantuk, membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran, ngambil gayung, wudu, kemudian ikut mau sholat. Tsumma dhahabtu, kemudian aku pergi, faqumtu ila jambihi, lalu aku berdiri di pinggirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi Muhammad melihat ada pemuda, anak pemuda mau ikut sholat di pinggirnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Fawaddo'a Rasulullah, maka meletakkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meletakkan apa? Meletakkan kepada yadahu, meletakkan tangannya Nabi Muhammad al-yumna, yang sebelah kanan, ala roksi, di atas kepalaku. Jadi Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Abbas. Fa'akhadha bi'uduni, lalu Nabi Muhammad kemudian mengambil telingaku, yaftuluha, dipelintir-pelintir. Jadi telinganya Ibnu Abbas dipelintir-pelintir sama Nabi Muhammad. Guyonan gitu ya. Yes. Fasalla rakaataini, lalu kemudian maka lalu sholat siapa Nabi Muhammad rakaataini, 2 rakaat, tsumma rakaataini, kemudian 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 2 rakaat. Berarti berapa? 6 ya. 6 kali 2 12. Nah, itu sholatnya 12 rakaat. Qala al-Qanabi sita marrat, ya. Memang 6 kali 2. Setelah 12 rakaat itu, tsumma autaro, kemudian Nabi Muhammad sholat witir. Tsumma qoja'a, kemudian Nabi Muhammad tidur miring lagi, hatta ja'awul muadzin, sampai kemudian datang cipto.
cipto tukang adat. Faqoma, maka Nabi Muhammad bangun, fasholla rakaataini, lalu sholat 2 rakaat, khafifataini yang ringan, sholat 2 rakaat yang ringan, tsumma kharaja fasholla subha, kemudian keluar ke masjid sholat subuh. Wa hadzal lafdzu ya bidun, ini keterangan ini lafaznya lafaz dari riwayatnya Abu Dawud. Oke, ini sama ya. Jadi hadis yang panjang sekali ini tujuannya apa? Ingin memberitahu kepada kita kalau Nabi Muhammad sholatnya berapa? 12 rakaat ditambah witir. Witirnya berapa? Nggak dijelasin di sini. Witirnya nggak dijelasin. Ya. Cuma autaro gitu. Witirnya nggak dijelasin. Itu artinya Nabi Muhammad itu pernah dan sering sholat lebih dari 11 rakaat. Nah, itu riwayatnya Siti Aisyah nggak bisa dijadikan dalil. Oke. Wa minha marwahu Malikun fil Muwatta wa Muslimun wa ashabus sunan an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala, sungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, ini ada hadis lainnya, kata Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata, la armuqanna al-lailata salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang ingin meneliti sholatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Khalid ini mengatakan, la armuqanna al-lailata, pada malam ini saya akan meneliti rakazan nazar, meneliti sholat Rasulullah SAW, sholatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking ingin tahunya bagaimana Nabi Muhammad sholat, qol fatawassatu di